Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang diberkati adalah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah hidup baru di tahun baru. Hidup baru di tahun baru dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kenapa saya berikan tema ini untuk kita? Karena hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun 2021. Dan kita mau memulainya dengan kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Ada 3 kebenaran penting yang harus kita lakukan dalam setiap hari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan satu persatu. Pada ayat yang pertama dan kedua, di situ dituliskan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 1 dan 2, ada 3 kata penting yang menjadi satu kesimpulan bagi kita untuk kebenaran. Yang pertama adalah hidup baru di tahun yang baru, penuh dengan joyful, dengan sukacita, riang, gembira, penuh dengan kegembiraan. Ya, so we go into the new year with joyful. Nah, joyful ini datangnya dari mana? Dari hati kita. Saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 3 kata yang digunakan untuk menyatakan kepada kita tentang bagaimana kita dengan joyfully beribadah kepada Tuhan. Nah, kembali lagi, beribadah di dalam ayat yang dimaksud di sini bukan hanya beribadah yang seperti kita lakukan sekarang, tetapi juga berbicara tentang melayani Tuhan. Maka firman Tuhan ini sebenarnya bukan hanya untuk saudari-saudari saja, tetapi juga untuk saya. Bahkan kita semua disuruh Tuhan untuk beribadah, dalam arti bukan hanya datang ibadah terus semuanya berakhir, tidak. Tetapi melayani Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam hal apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, atau dalam kehidupan kita bersama keluarga atau majikan, apapun itu, kita akan lakukan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan dengan penuh sorak-sorai, sukacita, riang gembira, penuh kegembiraan. Nah, pada bagian firman Tuhan ini ada satu hal yang menarik. Biasanya kalau kita, karena kita beribadah kepada Tuhan, hidup kita begitu luar biasa, kita akan dengan sukacita, kita mau bersukacita dengan penuh kegembiraan, bersorak-sorai kepada Tuhan. Tetapi ada hal penting yang saya garis bawahi di sini adalah dikatakan, hai seluruh bumi. Hai seluruh bumi pada ayat yang pertama, itu mengungkapkan all nation. All nation artinya semua negeri, semua negara yang ada di muka bumi ini. Maka pada ayat yang kedua dikatakan di situ beribadahlah, itu punya pengertian juga, berpengertian juga serve atau melayani Tuhan.
Nah, ini semua disampaikan Tuhan kepada kita karena akan ada waktu di dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa semua bangsa akan datang memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi ini tidak bisa terrealisasi atau terjadi kalau anak-anak Tuhan gembira sendiri untuk dirinya sendiri dan tidak berbagi dengan orang lain. Maka hari ini kita belajar dengan joyful, dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, kita beribadah, bahkan kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, agar pada waktunya nanti, semua umat di seluruh muka bumi ini akan datang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang menarik adalah ketika saya mencari tahu tentang kata sorak-sorai. Dengan sorak-sorai ini seperti rakyat menyambut seorang raja dengan bunyi trompet dan mereka menyanyi memuliakan dia atau bersorak-sorai atas kedatangan raja itu. Nah, sama kalau kita lihat ya, kalau Jokowi pergi ke kampung-kampung, orang-orang dengan penuh sukacita itu arak-arak dia ya. Jokowi, Jokowi. Orang akan itu berdesak-desakan untuk bisa berjabat tangan dengan Bapak Jokowi. Kalau ada yang bisa foto selfie dengan Bapak Jokowi, itu senangnya minta ampun. Nah, begitulah keadaannya orang bersorak-sorai. Dia bersorak-sorai karena rajanya datang. Nah, kalau Pak Presiden saja datang kita begitu sukacita, apalagi Tuhan kita. Nah, maka kita mau bersorak-sorai dengan penuh sukacita menjalani 1 tahun ini bersama dengan Tuhan. Nah, kata sukacita itu diambil dari akar kata kegembiraan atau satu kegentaran. Dia saking gembiranya dia itu, maksudnya kayak saking senangnya begitu, terlalu excited karena semua hal yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kelepasan, keselamatan, damai sejahtera, semua hal baik yang dilakukan oleh Tuhan membuat dia bersukacita. Nah, kita juga mau memasuki tahun ini dengan rasa yang sama. Begitu bersukacita, begitu bersyukur kepada Tuhan karena semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan dalam tahun ini. Nah, ketika dikatakan bersorak-sorai ini juga bisa mengandung pengertian menyanyi dengan penuh keyakinan. Ya, kalau kita yakin kepada siapa kita menyembah, memuji, dan kita memuliakan, maka kita akan dengan sangat sukacita, dengan sorak-sorai kita melakukan itu. Nah, kenapa sekarang kita bisa bersorak-sorai dengan penuh joyfully, dengan penuh sukacita, dan dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan bisa melakukan itu? Karena kalau dulu, pada zaman dahulu, orang itu tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus di dalam bait suci itu untuk mempersembahkan korban. Tetapi kita anak-anak Tuhan sekarang bisa langsung datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan segala kerinduan hati kita kepada Tuhan. Maka kita bersyukur dan kita bersukacita menjalani 1 tahun ke depan ini bersama dengan Tuhan. Yakinan percaya bahwa ada kegembiraan, ada penuh dengan sukacita, sorak-sorai, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, karena Yesus ada bersama dengan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga di sini ada satu hal yang sangat penting yang saya ingin kita perhatikan adalah kata ketahuilah. Nah, kata ketahuilah ini bukan mengandung pengertian bahwa orang tahu ya karena dengar atau karena lihat begitu. Tetapi tahu di sini berarti bahwa dia mengerti itu atau dia tahu itu karena pengalaman hidup. Nah, karena pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, maka dia tahu tentang Tuhan satu-satunya Allah. Dia tahu juga bahwa Tuhanlah yang menjadikan dia. Dia tahu juga bahwa dialah Allah dan punya kitalah. Allah itu adalah dia miliki kita. Jadi kita ini miliknya Tuhan. Dan itu semua diketahui dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan.
Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 1 tahun ini, saya yakin bahwa kita pasti punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bersama kita dalam kehidupan kita sepanjang 1 tahun yang lalu. Nah, tahun ini kita masuki dengan iman bahwa pengalaman iman bersama dengan Tuhan membuat kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan membenarkan bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu membawa kita kepada satu kepatuhan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala, menjadi pemimpin. Bahkan pada ayat yang ketiga di sini dia katakan bahwa dia adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba tuntunannya. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak lihat gembala sama domba? Kalau di Indonesia saya tidak pernah lihat domba, tapi pernah lihat kambing, pernah lihat sapi yang digembalakan orang. Nah, kalau kita perhatikan ya, gembala itu bukan hanya membawa mereka ke padang rumput yang hijau, membawa mereka untuk minum air, tetapi juga dia memastikan bahwa mereka tenang dan aman, bahwa mereka aman. Maka gembala itu memberi makan. Gembala juga memberikan keamanan, kenyamanan. Gembala juga memastikan bahwa setiap domba-dombanya itu hidupnya berjalan di jalur yang benar, tidak hilang dari peredaran, ya. Jadi sepanjang 1 tahun ini kita patuh kepada Tuhan karena setiap rencana bahkan setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan mengajarkan kita untuk berjalan di jalurnya Tuhan, patuh kepada Tuhan dan benar-benar mengalami lagi pemeliharaan Tuhan, mengalami lagi penjagaan Tuhan, mengalami lagi setiap hal dicukupkan Tuhan, mengalami lagi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Semua ini dapat kita rasakan kalau kita punya kepatuhan hanya kepada Tuhan saja. Pengalaman hidup kita bersama Tuhan sepanjang tahun 2020 mengantarkan kita kepada tahun 2021 dengan iman dan keyakinan bahwa demikian juga Tuhan akan jaga dan sertai kita. Hal yang ketiga, kita mau lihat di sini pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Di sini saya simpulkan dengan satu kebenaran, yaitu to be thankful atau bersyukur. Ayat 4 dan 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada kata masuk lewat pintu gerbang, masuk di pelataran. Nah, ini mengungkapkan kembali apa yang terjadi pada bangsa Israel pada zaman itu, karena mereka beribadah di bait suci, dan untuk masuk itu ada pintu gerbang, terus nih pelataran. Nah, di pelataran itu semua orang akan tinggal di situ. Nanti imam bawa korban mereka ke ruang Maha Kudus untuk dipersembahkan. Nah, Tuhan mau supaya kita masuki tahun ini, bahkan datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kalau dulu orang Israel membutuhkan imam untuk datang kepada Tuhan, sekarang imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ucapan syukur kita berdoa kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap doa-doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik. Kata baik di sini dalam satu arti kata bahasa Ibrani, tov. Tov itu artinya bahwa baik. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia pun dia bilang baik. Amat sangat baik, dia bilang tov meot. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang dilakukan Tuhan bagi kita adalah baik.
Dan ini membuktikan kesetiaan Tuhan. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia-Nya, karena kebaikan, karena rahmat-Nya. Bahkan dikatakan di sini, kebaikan Tuhan itu everlasting. Selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Abadi. Kekal. Tidak ada akhir. Selalu ada. Dari dahulu kala, sekarang, sampai pada masa depan, selama-lamanya Tuhan tetap baik bagi kita. Mungkin ada waktunya kita tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Manusia bisa lengah dan menjadi tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Ingat, 3 kebenaran firman Tuhan ini, jalanilah itu di dalam 1 tahun ini. Hidup baru di tahun yang baru. 1, dengan penuh sukacita dan gembira. Yang kedua, patuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan penuh ucapan syukur karena setiap kebaikan Tuhan bagi kita. Biarlah 3 kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, menolong kita untuk memasuki tahun baru ini. Dalam 1 tahun ini, hidup dengan terus memuliakan Tuhan.